Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan pembahasan kemarin tentang istilah-istilah yang terkait dengan kesulitan belajar. Pada kesempatan kali ini saya ingin melanjutkan penjelasan terkait 5 istilah yang biasa digunakan dalam memahami atau mengartikan istilah kesulitan belajar. Pertama adalah learning disorder atau gangguan belajar. Learning disorder atau gangguan belajar merupakan suatu keadaan di mana terdapat respon yang bertentangan dalam proses belajar anak. Maksudnya demikian. Misalnya seorang anak terbiasa belajar olahraga yang bersifat keras seperti karate dan silat atau judo atau yang lainnya yang merupakan olahraga keras, kemudian tiba-tiba dilatih atau diajak untuk berlatih tari yang bersifat atau lebih gerakannya lemah gemulai. Nah, di sini perlu proses. Di sini juga bisa terjadi istilahnya learning disorder, keadaan kesulitan dalam belajar karena adanya respon yang bertentangan. Respon yang bertentangan di sini artinya antara kebiasaan latihan yang dilakukan dengan latihan yang baru, dengan latihan yang lebih baru dibanding latihan-latihan sebelumnya. Jadi ada proses sebenarnya di sini, artinya tergantung pada peserta didik, kemampuan adaptifnya atau kemampuan adaptasinya. Itulah yang dimaksud dengan learning disorder. Berikutnya adalah learning dysfunction. Adalah suatu keadaan di mana proses belajar peserta didik tidak berfungsi dengan baik. Sekali lagi, yang dimaksud dengan learning dysfunction adalah ketika proses belajar peserta didik atau anak tidak berfungsi dengan baik. Di sini artinya adalah sebagai contoh, misalnya seorang anak yang memiliki tubuh tinggi dan atletis ternyata tidak memiliki kemampuan untuk bermain bola voli. Hal ini bisa terjadi karena si anak jarang atau bahkan mungkin tidak pernah dilatih untuk bermain voli. Sehingga di sini fungsionalnya dia walaupun bertubuh tinggi, walaupun berbadan atletis, tetapi tidak secara otomatis berhubungan atau berelasi dengan kemampuannya dalam bermain voli. Contoh yang lain adalah anak-anak yang memiliki kemampuan matematika bagus dan selama ini senantiasa mendapatkan nilai matematika bagus ketika disodorkan dengan soal-soal yang bersifat angka-angka, namun kemudian dia mengalami nilai atau mendapatkan nilai yang rendah ketika disodori dengan soal-soal matematik namun dalam bentuk soal cerita. Hal ini bisa terjadi karena tidak berfungsinya kemampuan matematiknya disebabkan jarangnya pemberian latihan yang terkait dengan soal-soal cerita. Jadi sekali lagi, yang berikutnya istilah yang terkait dengan kesulitan belajar juga termasuk di dalamnya adalah learning dysfunction atau ketika proses belajar mengalami gangguan fungsional pada kemampuan anak. Berikutnya adalah learning disability atau tidak mampuan belajar. Dalam kaitannya dengan istilah kesulitan belajar, learning disability inilah yang dapat dipandang sebagai definisi yang lebih kompleks, lebih menyeluruh, karena di sini menyangkut pada pengertian kemampuan memproses, menerima, dan menghasilkan informasi dalam proses belajar. Dan pada learning disability inilah lebih dapat kita tangkap sebagai gangguan pada sistem saraf dan gangguan pada aspek psikologis siswa itu sendiri atau peserta didik, dibandingkan dengan definisi pada dua pengertian sebelumnya. Di sini learning disabilities juga termasuk di dalamnya adalah disleksia, diskalkulia, kemudian disgrafia, yaitu ketidakmampuan atau kesulitan dalam membaca, ketidakmampuan atau kesulitan dalam berhitung,
Kemudian juga ketidakmampuan atau kesulitan dalam menafsirkan, memaknai hal-hal yang bersifat gambar. Inilah yang dimaksud dengan learning disability atau ketidakmampuan dalam belajar. Istilah berikutnya terkait dengan kesulitan belajar adalah slow learner atau peserta didik yang mengalami kelambanan atau kelambatan dalam belajar, yaitu keadaan di mana peserta didik dibandingkan dengan rata-rata siswa atau peserta didik lainnya itu cenderung lebih lambat dalam menangkap atau menerima pembelajaran atau informasi materi pelajaran. Ini terkategori adalah siswa yang mengalami slow learner atau kelambatan dalam proses belajar. Perlu kita ingat bahwa dalam pertumbuhan dan perkembangan peserta didik atau pertumbuhan dan perkembangan manusia, bahwa ada beberapa tugas yang terkait dengan pertumbuhan dan perkembangan. Nah, terkait dengan tugas dan perkembangannya tersebut, setiap anak atau setiap peserta didik biasanya memiliki karakteristik tertentu. Ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang berada pada posisi rata-rata umumnya anak seusianya. Nah, anak-anak atau peserta didik yang berada di bawah rata-rata inilah yang disebut sebagai anak yang mengalami slow learner atau kelambatan dalam belajar. Slow learner inilah yang sering kadang dalam bahasa sehari-hari kita sebut sebagai telat mikir atau termi. Jadi dalam istilah pendidikan slow learner, dalam istilah keseharian kadang kita sering menyebutnya sebagai telat mikir atau termi. Istilah kelima terkait dengan kesulitan belajar adalah underachiever atau prestasi yang diperoleh atau dicapai seorang peserta didik berada di bawah kemampuan yang seharusnya diperoleh. Jadi termasuk kategori kesulitan belajar adalah mereka yang sebenarnya memiliki potensi atau kemampuan tinggi, namun pada kenyataannya prestasi akademiknya adalah rendah atau berada di bawah kemampuan yang sesungguhnya. Ini termasuk bagian atau salah satu di antara kesulitan belajar. Demikianlah secara singkat uraian tentang istilah-istilah yang terkait dengan kesulitan belajar. Sebenarnya ada satu lagi istilah, yaitu learning difficulty atau kesulitan belajar. Kesulitan belajar yang dimaksud di sini adalah lebih pada gangguan dari lingkungan sekitar peserta didik, seperti lingkungan sekolah, lingkungan rumah tangga, lingkungan pergaulan yang dapat mengganggu proses atau kegiatan belajar siswa. Inilah yang disebut dengan learning difficulty, seperti kebisingan, suasana lingkungan rumah yang tidak nyaman, lingkungan sekolah yang kurang mendukung, atau termasuk juga di dalamnya adalah metode dan strategi pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru kurang menggugah antusiasme atau semangat siswa untuk belajar dan sebagainya. Demikianlah penjelasan terkait dengan kesulitan belajar. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.